Setelah Kamen Rider dan Super Sentai, ternyata ada banyak yang meminta Tokuvex Indonesia untuk mengulas tema ini. Ya, kadang ada saja hal-hal yang membuat kita tidak puas atau jengkel tentang suatu series atau franchise secara keseluruhan, tidak terkecuali di Ultra Series. Namun itu bukanlah sebuah kekurangan yang dimaksudkan untuk menjelek-jelekan franchise ini, melainkan berbagai opini fans yang dikumpulkan dari berbagai media mengenai apa saja yang dirasakan ketika menonton Ultra Series. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 5 hal kecil menyebalkan di Ultra Series versi Tokuvex Indonesia. Menghilangkan attack team. Kita pasti akrab dengan elemen utama dalam franchise ini, di mana selalu menampilkan sebuah satuan tim militer angkatan udara yang bertugas untuk mengalahkan kaiju sebelum Ultraman tiba. Dengan kostum yang unik, lengkap dengan pesawat super canggih, apalagi dengan teknologi yang lebih maju, mereka seakan menjadi fokus utama dalam tiap season. Apalagi, kebanyakan protagonis Ultra memang merupakan anggota satuan tim tersebut, yang merahasiakan identitasnya sebagai Ultraman. Namun, kebanyakan attack team atau kadang disebut sebagai defense team nampaknya semakin berkurang. Hal itu terlihat mungkin pertama kali di Ultraman Ginga pada tahun 2013, di mana season tersebut justru lebih fokus pada kehidupan anak remaja sekolah. Walau pada season selanjutnya yang disebut Ultraman Ginga S dimunculkan lagi attack team yang disebut UPG. Akan tetapi, di Ultraman Orb nampaknya nuansa itu nyaris tidak terlihat lagi, karena tidak memunculkan angkatan udara semacam itu lagi. Meskipun masih dimunculkan tim SSP yang sama sekali tidak berbasis teknologi pesawat tempur. Di beberapa season selanjutnya pun makin jarang ditampilkan lagi unsur tersebut, dan lebih fokus pada kehidupan masyarakat sipil biasa, sehingga bisa lebih meluas untuk segi penulisan ceritanya. Hal itu sangatlah wajar, sebab attack team pada era Showa dan Heisei adalah kiat untuk memproduksi merchandise berupa pesawat mainan dan juga persenjataan khusus. Namun di era saat ini, Suburaya nampaknya mencoba menghadirkan collectible device seperti kartu, kristal, kapsul, dan lain semacamnya, yang seperti pesaingnya yakni Toei Company sudah lakukan untuk Kamen Rider dan Super Sentai, di mana itu bisa lebih menjanjikan secara penjualan ketimbang hanya memproduksi mainan pesawat-pesawatan biasa. Sebuah ide yang sangat baik untuk mendongkrak profit. Namun dengan berkurangnya attack team tersebut, secara tidak langsung bisa mengurangi ciri khas dari franchise ini. Terlalu sering vakum atau hiatus. Ya, sebagai salah satu franchise TV tokusatsu tertua di dunia, Ultra Series justru yang paling sering absen produksi di beberapa tahun era penayangannya. Seperti antara Ultra Seven dan juga The Return of Ultraman, di mana saat Seven berakhir pada awal tahun 1968, hingga 3 tahun kemudian pada 1971 baru dilanjutkan untuk season sequelnya tersebut. Artinya, Ultra Series hiatus untuk pertama kali selama 3 season. Itu karena Ultra Seven memang dimaksudkan sebagai season terakhir untuk franchise ini, dan The Return of Ultraman sebagai sebuah comeback sekaligus tribute untuk meninggalnya Eiji Tsuburaya, sang kreator asli Ultraman. Tidak hanya itu, pada 1975, setelah berakhirnya Ultraman Leo, franchise ini harus absen lagi dari dunia penyiaran televisi beberapa tahun setelahnya. Walaupun pada tahun 1979 ada serial The Ultraman yang berformat anime. Karena pada saat yang sama, Tsuburaya Production memang mengalami defisit keuangan yang mengkhawatirkan dan mencoba peruntungan baru di dunia animasi yang relatif lebih murah secara budget produksi. Hingga pada tahun 1980 dibuatlah serial live action yang berjudul Ultraman 80 dan menjadi season Ultraman Showa terakhir di televisi Jepang. Selama era 80-an pun, Ultra Series tidak memfokuskan pada produksi TV series dan lebih banyak membuat movie live action dan juga animasi. Sama halnya di tahun 90-an, di mana pada era Heisei awal justru disambut dengan Ultraman produksi asing, seperti Ultraman Towards the Future asal Australia dan juga Ultraman The Ultimate Hero yang merupakan produksi Amerika. Hingga kebangkitannya pada 1996 dengan ditandai oleh Ultraman 3 yang digadang-gadang sebagai titik awal kesuksesan Ultra Series sejak bertahun-tahun mati suri. Ya, walaupun sudah jarang terjadi absen produksi di era saat ini, namun sejarah membuktikan bahwa Ultra Series yang sempat bangkrut tersebut menyisakan kesan mendalam akan kerinduan para fans terhadap serialnya. Agak menyebalkan sih, apalagi Ultraman memang merupakan series yang tidak banyak bisa dikembangkan layaknya Kamen Rider dan Super Sentai dalam hal tema. Jadi wajar saja kalau produksinya bisa mandek di beberapa tahun yang lalu.
berubah konsep menjadi fokus ke komedi. Ya, mungkin ini tidak 100% benar adanya. Apalagi karena komedi yang dihadirkan di Ultra Series belakangan memang sangat lucu dan mudah dinikmati oleh penonton, terutama untuk penonton anak-anak. Sebut saja season Ultraman Orb, Ultraman Jit, Ultraman Rubu, dan lain semacamnya, yang memang sangat ringan dan lekat dengan nuansa komedi yang sangat kental. Namun rasanya beberapa tahun terakhir, formula yang dihadirkan memang begitu-begitu saja, sehingga komedi yang dihasilkan cenderung garing dan mudah ditebak. Apalagi, para fans lebih condong mengenal Ultra Series sebagai science fiction bernuansa horor sejak era awal. Namun seiring waktu berjalan, selalu ada perubahan, dan kenyataannya tetap ada season dark di era modern yang lebih difokuskan pada fans dewasa. Namun itulah serial Ultra, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa franchise ini tidak seperti Kamen Rider atau Super Sentai, yang bisa dengan bebasnya mengulas tema apapun, seperti kepolisian, sihir, teknologi, ninja, dinosaurus, dan lain semacamnya. Maka dari itu, Ultra Series lebih condong mengubah nuansanya sebagai penyesuaian terhadap selera pasar. Apalagi, selama ini mereka telah bertaruh banyak hal akibat kegagalan Ultraman Nexus pada 2004, yang dinilai terlalu dark bagi anak-anak. Sehingga, kiat menampilkan nuansa komedi adalah ide yang bagus untuk menarik perhatian penonton muda tersebut. Tidak feminis, ya, sekali lagi tidak seperti tokusatsu lain yang kerap menampilkan hero perempuan secara rutin. Super Sentai mungkin sebagai contoh terbaik yang melakukannya, karena selalu ada anggota perempuan dalam timnya, kecuali untuk Sun Falcon. Hal itu untuk menggait penonton anak perempuan bahwa ada hero yang bisa mereka idolakan. Walaupun untuk penonton remaja dan dewasa, hero perempuan ini cenderung menjadi objektivitas tersendiri akibat kecantikannya. Lalu apa yang terjadi di Ultra Series? Kita pun tahu bahwa ada Ultra Woman yang ditampilkan di beberapa series dan juga movie, atau Ultra Host wanita yang menggunakan kekuatan untuk berubah menjadi Ultraman berfisik pria. Namun itu juga tidak banyak. Kita pun sudah pernah mengulas soal itu di video terpisah sebelumnya. Bahkan Kamen Rider perempuan masih jauh lebih banyak ketimbang Ultra Woman. Ya, kita sadar bahwa sejak awal, ide Ultra Series sendiri merupakan tontonan anak laki-laki. Seperti di Ultraman S, di mana pada mulanya ada dua host dalam satu wujud Ultra, yakni Seiji Hokuto dan juga Yuko Minami. Sayangnya, tokoh Yuko yang dimainkan oleh Mitsuko Hoshi harus dihentikan karena masalah gender. Beberapa sumber mengatakan bahwa penonton pada era 70-an belum siap jika ada Ultra Host wanita sebagai protagonis, karena image Ultraman yang sudah lebih condong sebagai superhero laki-laki. Sehingga membuat Ultra Series terkesan kurang feminis jika dibandingkan dengan franchise lainnya. Terlalu sering menggunakan kekuatan dari Ultra pendahulunya. Ya, ini mungkin revolusioner dalam berbagai hal, baik penunjang cerita ataupun penjualan merchandise yang sejatinya sebagai profit utama serial tokusatsu manapun. Dan seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa Ultra Series mungkin sudah belajar dari Toei Company dengan Kamen Rider dan Super Sentai-nya, di mana dua franchise tersebut lekat dengan collectible device yang unik-unik. Dan kini, Ultraman bisa punya hal yang sama. Sebagai contoh ada Spark Doll, Cyber Card, Ultra Fusion Card, Ultra Capsule, Rubu Crystal, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu merupakan collectible item yang digunakan oleh Ultra Host sebagai kelengkapan berubah dan juga jurus-jurus tertentu. Namun, yang mungkin sekian lama fans keluhkan adalah karena kebanyakan dari item-item yang dimaksud memang lebih fokus pada penggabungan atau hanya sekedar meminjam kekuatan dari Ultra pendahulu mereka. Bukan ide yang buruk sih, mengingat itu adalah kiat nostalgia dan juga pendongkrak rating. Karena kita akhirnya bisa melihat Ultraman lama di masa kecil kita dulu yang kini muncul lagi di seri terbaru. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Akan tetapi, yang barangkali dikeluhkan oleh para fans karena konsep meminjam kekuatan pendahulu tersebut sudah terlalu sering. Jadinya, terkesan sangat monoton dan tidak jarang memberikan rasa jenuh di antara penonton. Akan tetapi semua terasa wajar, karena seperti yang sekali lagi kita sebutkan di awal, bahwa Ultraman memang sangat terbatas dalam penyuguhan tema baru dan masih terpaku akan bayang-bayang serial lama, yang memang sudah dianggap sebagai sebuah tradisi paten. Sehingga akan sangat sulit keluar dari jalur mainstream yang mereka sudah bangun sejak awal. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.